Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nadia dari Nutri Corner. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai perilaku konsumen. Apa sih yang mendasari keinginan atau kebutuhan? Nah, di dalam kehidupan, manusia memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam rangka mempertahankan hidupnya. Kebutuhan tersebut dapat berupa barang, jasa, kegiatan, rekreasi, informasi, makanan, atau stimulan tertentu. Berbagai kebutuhan orang dibentuk oleh ide-ide dan nilai-nilai pribadi, serta oleh sumber daya keuangan yang tersedia, lingkungan sosial dan profesional, serta masyarakat dan budaya. Tahukah kalian, apabila kita tidak dapat menyaring antara kebutuhan dan keinginan, nantinya dapat berdampak buruk bagi diri kita sendiri. Oleh karena itu, sebisa mungkin kita harus mengetahui apa yang menjadi prioritas kita. Selanjutnya adalah pengertian konsumsi. Konsumsi mengacu pada tindakan pemakaian demi kepuasan seseorang terhadap produk atau jasa yang tersedia, dengan maksud untuk memenuhi semua kebutuhan yang bersifat penting atau bahkan hanya bersifat kesenangan dan kepuasan dalam waktu seketika. Pola konsumsi diartikan sebagai suatu bentuk atau struktur tindakan seseorang dalam memanfaatkan, mengurangi, bahkan menghabiskan nilai guna, barang maupun jasa untuk memenuhi kehidupannya. Pola konsumsi dapat dipengaruhi oleh adanya faktor eksternal dan faktor internal. Beberapa faktor tersebut diantaranya yakni literasi ekonomi, status sosial orang tua, dan kelompok teman sebaya. Selanjutnya adalah tujuan konsumsi. Setiap dari kita membeli barang pasti kita punya tujuan kan, entah itu karena kebutuhan maupun karena keinginan. Nah, tujuan utama konsumsi adalah untuk menjamin keberlangsungan hidup. Produk sehari-hari sangat bermakna karena dapat dikaitkan dengan kebiasaan tertentu yang menunjukkan gaya hidup seseorang. Publisitas didefinisikan sebagai upaya untuk mempengaruhi opini dan sikap dengan penggunaan media yang canggih seperti media iklan. Publisitas sebuah produk merupakan cara untuk memperkenalkan produk, barang, atau jasa kepada masyarakat dengan berbagai cara, seperti iklan di TV, koran, dan sebagainya. Manfaat publisitas untuk masyarakat ialah masyarakat dapat mengetahui suatu produk, barang, atau jasa beserta fungsinya, sehingga publisitas dapat menjadi suatu pertimbangan bagi konsumen dalam membeli barang atau menggunakan jasa. Dalam membantu publisitas, diperlukan sebuah ide-ide kreatif yang dapat memperlihatkan ciri-ciri khas dari produk tersebut. Ciri khas dari produk dapat mengambil perhatian para konsumen, sehingga konsumen merasa yakin untuk membeli produk atau menggunakan jasa tersebut. Selanjutnya adalah strategi publisitas. Yang pertama adalah mempengaruhi orang dengan gambar dan ruang. Kedua, penempatan produk. Dan yang ketiga adalah tekanan untuk membeli diberikan dengan harga yang rendah dengan waktu yang sangat singkat. Belanja mania setara dengan hilangnya kendali yang dialami sebagai kehancuran diri yang menakutkan. Pada awalnya, kebutuhan yang tidak terpuaskan, seperti pertengkaran dan tidak ada rasa aman, yang menyebabkan frustasi dan dipuaskan dengan kompensasi. Ciri khas dari psikodinamika serangan maniak belanja. Ciri khas dari psikodinamika serangan maniak belanja adalah bahwa uang memainkan peran penting. Kepemilikan yang mempresentasikan kepemilikan peluang yang belum terrealisasi. Orang yang punya uang merasa bahwa mereka memiliki dunia. Kita berbicara tentang mania. Ketika seseorang begitu terikat pada suatu perasaan atau objek atau orang lain, sehingga dia tidak bisa merasakan penghargaan untuk hal lain dan kehilangan semua minat lainnya. Berikutnya adalah cara yang dapat kalian terapkan untuk mengolah diri secara berkelanjutan dalam menjadi konsumen yang bijak. Yang pertama adalah membaca produk, membandingkan dan mengevaluasi informasi produk. Jadi sebelum kalian membeli suatu produk, disarankan untuk kalian membaca informasinya terlebih dahulu, seperti kandungan apa yang terdapat dalam produk tersebut dan apakah produk tersebut sesuai dengan kebutuhan kalian. Yang kedua, buatlah daftar belanja agar kita dapat terhindar dari pengaruh publisitas. Ketiga, saat berbelanja, pikirkan dan berikanlah alasan yang masuk akal saat ingin membeli suatu produk.
Yang keempat, belilah produk lokal karena kualitas produk lokal tidak kalah dengan produk impor dan harga yang ditawarkan pun lebih terjangkau. Kelima, belilah buah dan sayur yang sedang panen sesuai dengan dewasa ini, banyak kemudahan yang ditawarkan oleh beberapa kemajuan teknologi dalam melakukan transaksi. Contohnya yaitu penawaran penggunaan cashless seperti m-banking, OVO, GoPay, dan Dana, paylater ataupun transaksi dengan cara kredit. Tersedianya penawaran tersebut dapat bermanfaat untuk konsumen dalam memudahkan kegiatan transaksi. Tetapi, di balik kemudahan tersebut, masih ada konsumen yang tidak bijak dalam memanfaatkan kemudahan transaksi tersebut, sehingga dapat membuat konsumen menjadi impulsif dalam menggunakan jasa. Tak jarang dari konsumen merasa bahwa mereka seharusnya tidak melakukan hal tersebut. Kegiatan belanja impulsif juga dapat membuat seseorang terjerat dalam kasus hutang piutang yang dapat merugikan dirinya sendiri. Nah, teman-teman, sudah seharusnya kita sebagai masyarakat dapat menjadi konsumen yang bijak dalam menggunakan barang ataupun jasa. Jangan sampai nantinya kita terjebak dalam perilaku konsumerisme yang dapat merugikan diri sendiri. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.